Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan channel kami, media berbagi ilmu dan informasi. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, di video kali ini insya Allah kami akan kembali berbagi informasi penting dan terupdate tentunya. Pada video kali ini kami akan berbagi informasi terkait mengenai seleksi CSN tahun 2022. Dan tentunya ini adalah informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua, karena terkait dengan keputusan Menpan RB yang merupakan regulasi yang nanti akan dijadikan pedoman untuk seleksi tes P3K jabatan fungsional pada tahun 2022 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mari disimak informasinya pada video kali ini sampai habis. Jangan sepotong-sepotong karena dikhawatirkan nanti akan berimbas pada gagal paham. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat, mari kita simak informasinya melalui video ini sampai akhir. Namun sebelum itu Bapak Ibu, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan guru hebat dimanapun berada yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar nanti apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan lah yang pertama kali menerima notifikasi terbaru tersebut. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pertanggal 20 Oktober 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disebut Menpan RB baru saja mengeluarkan keputusan dengan nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, ini juga sekaligus merupakan informasi yang kemarin sempat ditanyakan oleh salah satu subscriber kita di kolom komentar yang minta kita untuk mengupdate informasi terbaru mengenai nakes atau tenaga kesehatan. Nah, mohon disimak, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita langsung lihat isi dari keputusan Menpan RB nomor 98 tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita lihat di diktum ke-1. Pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari A. Ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara. Jadi ini adalah tenaga honorer kategori 2 yang kemarin tidak terseleksi dan tidak ter-SK-kan sebagai PNS atau P3K. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan SISDMK Kementerian Kesehatan. Artinya kawan-kawan atau Bapak Ibu rekan-rekan yang posisinya sekarang bekerja sebagai honorer atau non-ASN dengan catatan terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDMK. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kategori. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kategori tenaga honorer atau tenaga non-ASN dari jabatan fungsional tenaga kesehatan yang dapat melamar sebagai P3K pada tahun 2022 ini. Nah, yang pertama itu kategorinya adalah ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar di dalam pangkalan data pada BKN. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Nah, jadi itu kategorinya Bapak Ibu. Ada dua, berbeda dengan kategori tenaga pendidik atau guru yang dapat melamar sebagai P3K pada tahun 2022 ini. Kita kemarin sudah bahas di video yang ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di diktum kedua. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR terlampir pada lampiran 1. Ini Bapak Ibu, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Jadi ada beberapa jenis jabatan fungsional pada tenaga kesehatan itu mensyaratkan harus adanya STR atau surat tanda registrasi. Nanti kita lihat di lampiran 1-nya Bapak Ibu. Namun ada juga jenis-jenis jabatan di tenaga kesehatan ini yang tidak mensyaratkan adanya surat tanda registrasi atau STR itu. Kemudian pada diktum ketiga Bapak Ibu, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR itu terdiri dari A. Administrator kesehatan, B. Entomolog kesehatan. Nah, untuk lebih lengkap nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya, kita akan cek di
lampiran 1 dari surat keputusan ini. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, ini adalah diktum keempat. Nah, kita baca di sini Bapak Ibu. Pelamar sebagaimana diktum ke-1. Nah, diktum ke-1 itu tadi Bapak Ibu adalah kategori yang bisa melamar sebagai tenaga P3K pada tahun 2022 ini. Itu yang pertama ada tenaga honorer K2 kategori 2 yang sudah terdaftar di di BKN. Kemudian adalah non ASN yang terdaftar di SISDMK-nya Kementerian Kesehatan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pelamar yang pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian yang ke B, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat di diktum yang kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh. Nah, yang pertama yang akan menandatangani surat keterangan Bapak Ibu atau rekan-rekan sebagai bukti dari pengalaman kerja yang pertama adalah kepala puskesmas. Ini bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas ya Bapak Ibu ya. Kemudian pihak yang kedua yang bisa menandatangani surat keterangan tersebut adalah kepala rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit. Kemudian yang ke C, pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Kemudian yang ke D Bapak Ibu, pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator. Atau yang ke E, kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non-pemerintahan, atau yayasan. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Ini diktum ke-6. Ini saya rasa informasi cukup penting. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Diktum yang ke-6, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri atas 2 tahap. Nah, ini 2 tahap yang harus diikuti oleh Bapak Ibu rekan-rekan tenaga honorer atau non ASN yang akan mengikuti seleksi daripada pegawai non ASN dalam hal ini P3K. Yang pertama adalah seleksi administrasi Bapak Ibu. Nah, ini udah lumrah Bapak Ibu di mana-mana ketika ada perekrutan atau seleksi kepegawaian itu selalu tahap awalnya adalah seleksi administrasi. Artinya Bapak Ibu harus menyiapkan semua dokumen-dokumen yang nanti dibutuhkan. Mengenai apa dokumennya tentunya itu kita akan lihat informasi selanjutnya. Kemudian yang ke B Bapak Ibu adalah seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan terakhir adalah wawancara. Jadi silakan disiapkan semuanya Bapak Ibu mengenai dokumen untuk seleksi administrasi, kemudian juga kemampuan-kemampuan Bapak Ibu, baik itu kemampuan secara teknis, kemampuan secara manajerial maupun kemampuan secara sosial kultural, dan terakhir persiapkan mental karena akan diadakan seleksi wawancara. Kita akan berhadapan langsung dengan para penguji kita. Baik Bapak Ibu, untuk diktum yang ke-7, seleksi sebagaimana diktum ke-6 dilaksanakan menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sesuai janji saya tadi, mari kita lihat lampiran 1. Lampiran 1 itu mengenai daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan harus adanya surat tanda registrasi atau STR. Nah, ini banyak ditanyakan sebagian kawan-kawan karena masih bingung perlu atau tidak mengenai STR. Mari kita lihat jabatan apa saja Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, ini lampiran 1 mengenai daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang memang mensyaratkan harus adanya STR. Mari kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa jabatan yang memang harus dipersiapkan STR sebagai salah satu persyaratannya. Ada dokter klinis, ada dokter ahli, ada dokter gigi. Ini kebanyakan perawat Bapak Ibu.
perawat terampil itu juga harus menyiapkan STR, perawat ahli juga. Lalu kita lanjutkan lagi ke bawah Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu rekan-rekan, dari lampiran ini hanya ada 3 jenis jabatan yang tidak mensyaratkan STR, yakni administrator kesehatan ahli, entomolog kesehatan ahli, dan entomolog kesehatan terampil. Nah, itu untuk diketahui Bapak Ibu, bahwasanya untuk jenis jabatan yang lain memang harus mempersiapkan STR. Artinya mayoritas jabatan yang ada di tenaga kesehatan mensyaratkan harus ada surat tanda registrasi atau STR. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat keputusan Menpan RB yang kedua, yakni nomor 970 ini Bapak Ibu. Nah, ini mengenai persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Kalau tadi khusus untuk tenaga kesehatan, surat keputusan ini fokus mengenai jabatan fungsional teknis. Kita lihat beberapa isinya yang saya anggap penting Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, diktum pertama. Setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK atau P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Poin A-nya, paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Ini mensyaratkan pengalaman Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, paling singkat pengalaman 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Kemudian yang ke-C Bapak Ibu, paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Lalu kita lihat selanjutnya Bapak Ibu di diktum ketiga. Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Nah, di diktum ketiga ini disyaratkan untuk jabatan-jabatan fungsional tertentu itu ada persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi. Gunanya dari sertifikat kompetensi ini adalah sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Saya ingat dulu Bapak Ibu tahun 2019 pada saat saya tes CPNS guru. Nah, salah satu sertifikat yang akan memberikan tambahan nilai sangat mutlak untuk peserta itu adalah sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi kalau waktu itu kalau nggak salah saya ketika memang punya sertifikat pendidik, maka pada saat mengikuti SKB atau seleksi kompetensi bidang, nilainya dianggap sempurna Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, kita masuk ke diktum yang keempat. Daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum ketiga terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Mari kita lihat lampirannya Bapak Ibu. Lampiran keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 970. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini lampirannya. Di sini cukup banyak Bapak Ibu lampirannya. Ini lampirannya adalah daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai. Nah, ini ada di sini jabatannya penerjemah, jenjangnya ahli pertama. Nah, ini nama atau jenis sertifikatnya Bapak Ibu. Kemudian ada bobot nilainya di sini. Nah, jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Bobot nilainya ada yang 25%, kemudian ada yang 15% ya Bapak Ibu, yang ada 15%. Nah, nanti untuk lampirannya silakan Bapak Ibu baca-baca sendiri. Baik Bapak Ibu, kami rasa itu informasi penting yang dapat kami update pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kami menghimbau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk selalu memantau di website BKN secara resmi dan juga dari portal-portal lain atau web-web lain atau channel-channel YouTube yang terpercaya agar Bapak Ibu semua tidak tertinggal informasinya. Kemudian Bapak Ibu, terakhir setelah terbitnya regulasi nomor 968 dan 970 ini mengenai seleksi P3K, persyaratan dan lain sebagainya, kita berharap nanti berselang tidak lama akan muncul surat edaran atau mungkin surat keputusan mengenai kapan kita mulai seleksi untuk
pegawai ASN, dalam hal ini P3K. Mudah-mudahan kita berharap Bapak Ibu, dan yakinlah insya Allah pemerintah akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kita warganya. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.